Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kayak teman-teman gini, setiap kampung pasti kan beda-beda. Akhirnya tokoh berkumpul kan, gimana nih, kenapa masyarakat udah nggak mau ngaji di daerah kita nih? Padahal kan ini penting ngaji begini, sadar 4 orang. Hanya berpikir gimana kalau begini? Subuh itu kita sholat subuh berjamaah hari Minggu, masukin pengajian, langsung sarapan bersama, langsung dari situ olahraga misalnya tenis, siapin air minum, siapin begini bisa. Akhirnya udah kita coba aja dah. Akhirnya dicoba, masyarakat tuh bisa olahraga, sholat, ngaji, ada snack, katakan yang kurang lebihnya bisa terjadi. Ini sekarang kalau teman-teman fokus ke sininya untuk menghukumi sesuatu, ini hanya cara. Ini hanya sebuah metode supaya yang benar-benar tujuan ini tersampaikan. Makanya kalau ada orang mengatakan bisa peringatan Maulid Nabi kita dan lain-lain, sebenarnya ini adalah sebuah kalimat yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena dia menyalahkan sebuah metode untuk menyampaikan sebuah yang hak kepada umat. Maka kalau metode alasannya tidak ada di zaman Nabi, disalahkan maka semua. Nah, karena di sini kaitannya dengan Rasulullah SAW, maka kita sama-sama tahu kalau kita sedekah karena ada seorang ulama biasa saja, pahalanya sangat besar, apalagi sedekah karena adanya Nabi Muhammad. Apa artinya adanya Nabi Muhammad? Itu ada cerita. Kalau orang bilang begini, Nabi itu mana datang ke tempat maulid? Siapa yang bilang datang, siapa yang bilang enggak? Tapi lihat hadis Nabi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menceritakan kebaikan orang yang telah meninggalkan dunia, maka dia sama seperti sedang menghidupkannya kembali. Kenapa? Karena kita ceritakan kehidupannya. Berarti seakan-akan kita sedang menggambarkan kondisi seseorang kepada orang lain. Contoh gini aja, ini contoh. Misalnya kita ambil contoh dulu, teman-teman, Pak Haji Muhalli begini, matanya begini. Kalau duduk tuh di sana begini, kan teman-teman bisa akan melihat Pak Haji Muhalli itu sendiri. Seakan-akan. Maka saat saya menceritakan kebaikannya, kata Nabi, saya seperti sedang menghidupkannya. Makanya Rasulullah SAW melarang keras menceritakan keburukan orang yang sudah wafat. Dilarang keras. Nabi SAW sampai mengatakan begini, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Ceritakan oleh kalian kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat. Ceritakan tuh. Tapi tahan, jangan diceritakan tentang masawi, keburukan. Alasannya kenapa? Alasannya kalau menceritakan keburukan kenapa dilarang? Karena minta maafnya sulit dan tidak akan bisa. Teman-teman, mohon maaf, Kang Cep misal ngomongin saya, Ustaz ini ternyata ABCD misalnya. Ketika beliau menyesali, astagfirullah, ngomong gini, ketemu sama saya bisa minta maaf. Ustaz, saya minta maaf. Kenapa? Minta maaf lah. Pasti saya punya salah tuh Ustaz. Kalau sebutin kadang-kadang itu boleh dalam minta maaf begitu boleh. Misalnya saya pernah menggibahkan Cep misalnya nih, saya minta maaf ya, saya banyak salah ke Kang Cep. Maaf salah tuh Ustaz. Namanya manusia, maafin ya kalau Cep ya. Beres itu udah. Kalau saya gibahin Kang Cep, itu aku marah. Nah kalau yang hidup masih bisa, tapi kalau sudah meninggal, Kang Cep meninggal, saya omongin, Kang Cep itu, wah dia orang benar-benar bisa. Nah, saya minta maafnya gimana dengan Kang Cep? Makanya Nabi tegas, kufu an masabih. Kamu jangan pernah sekali-kali cerita tentang keburukan orang yang sudah wafat. Jangan. Kenapa demikian? Karena minta maafnya sulit. Nah ketika kita menceritakan kebaikan orang yang sudah wafat, kita kata Nabi seperti menghidupkannya. Kenapa? Karena seakan-akan dia ada di alam dunia, dijadikan contoh untuk yang mendengar cerita. Teman-teman punya kakek, pasti kakek kita ini punya kebaikan. Pasti. Ceritakan ke cucu, ke anak kita nanti. Kakek kamu dulu
tuh gini, tuh kakek kamu sering duduk di situ, dia umpam. Kalau dia punya rezeki dibagiin anak-anak kecil, berarti ketika nunjuk begitu dia seakan-akan sedang membayangkan kakeknya hidup. Akhirnya kebaikan jadi sebuah pelajaran, ditiru saja sama satu orang, sudah. Ini yang meninggal untungnya besar. Kenapa? Karena kebaikannya ditiru oleh penerusnya, akhirnya itu menjadi jariah. Pahala di atas pahala. Itu teman-teman. Makanya ini di momen menghadapi maulid, teman-teman kalau misalnya memahami tujuan maulid itu, maka teman-teman akan mengetahui poin inti di dalam maulid tadi. Terlepas masalah sedekah ada pahalanya, semua ada pahalanya. Teman-teman sekarang berikhtiar sedekah ada pahala. Apalagi sedekah di dalam majlis yang diceritakan Nabi Muhammad, tujuan untuk menyampaikan Nabi Muhammad kepada ketiga umat itu besar sekali. Sampai ada yang mengatakan man anfaqa fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama anfaqa uhudan min dzahab. Orang kalau bisa bersedekah untuk memperingati maulid Nabi, nah ini memperingati maulid Nabi kemana nih jurusannya tadi? Supaya ajaran syariat Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad khususnya tersampaikan ke umat, itu maksudnya. Maka orang yang berinfak itu seperti dia berinfak emas segede gunung Uhud. Kenapa demikian? Ya karena yang akan diceritakan karena hartanya dia adalah Rasulullah. Sekarang gini teman-teman, mohon maaf. Misal teman-teman, ini kita ambil contoh siapa ulama sepuh, Syekh Nawawi misal, Al-Bantani. Misal kita ambil gambaran lagi. Saya ngomong ke Ustaz Haji misal, Ustaz Haji, hari Senin kita ngumpul yuk misal. Di mana? Di A. Ngapain Ustaz? Kita cerita yuk tentang Syekh Nawawi. Perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani gimana? Perjalanan beliau belajar gimana? Ilmunya gimana? Ininya gimana? Kata Ustaz Haji, oke deh siap. Ayo Ustaz, biar kita tahu nih pengalaman Syekh Nawawi. Misal. Ini diajak teman-teman, teman-teman. Nanti jam 9 pagi sampai zuhur di lokasi A kita akan kumpul sama Ustaz Nawawi, kita cerita tentang Syekh Nawawi misal. Ayo teman-teman tuh, Ustaz Haji, oke dong. Tapi kan zuhur bisa lapar tuh, anak bawa nasi kan, yang ini anak bawa air, anak bawa ini, bawain bisa. Sampai terkumpullah sedekah-sedekah dengan sebuah tujuan kita ingin menceritakan tentang siapa? Syekh Nawawi. Kira-kira itu sedekah ada pahala? Ada pahala. Kenapa? Karena kita akan bercerita tentang sosok orang yang punya jasa dalam agama. Nah ini sekelas Syekh Nawawi. Bagaimana kalau sekelas Rasulullah SAW? Itu. Jadi sebenarnya memahami konteks itu sangat mudah. Hanya saja yang jadi persoalannya, umat Islam sudah terlena dengan ritual, dengan casing, dengan zahir, sehingga melupakan intisari daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya suka ada kan yang ngomong maulid tiap tahun dan begini ada perubahan. Ya sampai kapan pun nggak akan ada perubahan kalau batinnya tidak dirubah. Kenapa? Karena zahir mengikuti batin. Imam siapa yang mengatakan likulli syai'in ras wa rasul jasad al-qalb. Setiap sesuatu memiliki kepala, pimpinan, dan kepala atau pimpinannya tubuh adalah hati. Maka sasaran utama dalam maulid itu kalau hati, pasti akan ada perubahan. Dan jasad akan berubah, karena jasad itu berubah mengikuti apa? Hati. Tapi kalau acara itu hanya zahir, ritual tubuh, ritual ini dan itu, udah hanya sebatas itu. Ritual dandanan, ritual dekoran, ritual kemegahan, ritual kelucuan ceramah, ritual viral, ritual begitu, sudah. Jangan berharap ada perubahan. Kenapa? Karena judulnya sudah bukan mau menyampaikan syariat Nabi Muhammad. Ketika keluar dari manhaj utama diadakannya peringatan maulid Nabi, keluar dari manhajnya, maka posisinya tidak akan pernah apa yang direncanakan didapatkan. Kenapa? Sudah keluar daripada koridornya atau daripada rutenya, sehingga mereka membuat rute sendiri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.
to Allah.